wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ferdiansyah Juliano. Saya dari kelas X5. Saya di sini ingin menjelaskan materi polimer dari mapel kimia. Pengertian, polimer adalah senyawa yang besar dan terbentuk dari hasil pergabungan sejumlah unit molekul yang kecil, monomer. Polimer disebut juga senyawa makromolekul, yaitu molekul raksasa dengan rantai sangat panjang yang terbentuk dari gabungan molekul-molekul sederhana. 2. Penggolongan polimer 1. Berdasarkan asalnya, polimer alam yaitu polimer yang tersedia secara alami di alam. Contoh polimer alam yaitu karet, selulosa, protein, dan amilum. B. Polimer semisintetis yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contoh dari polimer semisintetis yaitu selulosa, nitrat. C. Polimer sintetis yaitu polimer yang tidak terdapat di alam tetapi disintetis atau dibuat dari monomernya dalam reaktor di industri kimia. Contoh dari polimer sintetis yaitu polietilena, polipropilena, polivinil klorida, polietilen, tereftalat, nilon, dan polyester. 3. Penggolongan polimer 2. Berdasarkan jenis monomernya, homopolimer disebut juga polimer linear, yaitu polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang sama atau sejenis. Copolimer yaitu polimer yang tersusun atas monomer yang berlainan jenis. 4. Penggolongan polimer 3. Berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat kekenyalannya. Termoplastik yaitu polimer yang bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dapat dibentuk sesuai keinginan. B. Termosetting yaitu polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan tetapi setelah dingin tidak dapat digunakan kembali. Elastomer yaitu polimer yang elastik atau dapat mulur jika ditarik, jika ditarik tetapi kembali ke awal jika gaya tarik ditiadakan. 5. Penggolongan polimer 4. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer linear yaitu polimer yang tersusun dengan unit tulang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai polimer panjang. B. Polimer bercabang yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit tulang membentuk cabang pada rantai utama. C. Polimer berkaitan silang yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. 6. Penggolongan polimer 5. Berdasarkan aplikasinya, polimer komersial yaitu polimer yang disintesis dengan biaya murah dan diproduksi secara besar-besaran. B. Polimer teknik yaitu polimer mempunyai sifat unggul dan harganya mahal. C. Polimer dengan tujuan khusus yaitu polimer mempunyai sifat-sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. 6. Berdasarkan penggunaan polimer. Polimer dimanfaatkan sebagai serat. B. Polimer yang dimanfaatkan untuk plastik. 7. Faktor yang memengaruhi sifat polimer. Faktor yang memengaruhi sifat polimer yaitu 1. Panjang rantai atau jumlah monomer. 2. Susunan rantai satu terhadap lainnya. 3. Tingkat percabangan pada rantai. 4. Gugus fungsi pada monomer. 5. Ikatan silang. 6. Penambahan zat adiktif. 8. Yang ke-8, polimerisasi. Polimerisasi dibagi menjadi 2 yaitu 1. Polimerisasi adisi yaitu reaksi pembentukan polimer
polimer dari monomer yang berikatan terangkap menjadi ikatan tunggal. Ciri khas dari polimer adisi yaitu monomernya termasuk senyawa alkena dan nama polimernya juga merupakan polialkena. Dua polimerisasi kondensasi yaitu reaksi yang terjadi jika dua atau lebih monomer sejenis atau berbeda bergabung membentuk molekul besar sambil melepaskan molekul-molekul kecil seperti H20, NH3, dan HCI. 9. Kegunaan polimer. 1. Polietilena, plastik, pembungkus makanan, jas hujan, peralatan dapur, serta pelapis kawat dan kabel. 2. Polipropilena, karung, tali, dan botol minuman. 3. Teflon, pelapis dasar, setrika, pelapis penggorengan, anti lengket, pelapis panci, dan lain-lain. 4. Polivinil klorida, pipa selang keras, lapisan lantai, dan piringan hitam. 10. Kegunaan polimer. 5. Backlit, peralatan listrik, kotak isolator, dudukan lampu, radio, dan kamera. 6. Polimer akrilat, lampu belakang mobil, kaca jendela pesawat terbang. 7. Polyester, serat tekstil dan pita perekam magnetik. 8. Karet sintesis, bahan pembuatan ban mobil. 9. Polifenil etena, genting, cangkir, mangkuk, dan mainan. 11. Dampak penggunaan polimer. 1. Polimer yang dibuang ke lingkungan sulit terurai. 2. Gugus atom yang terlalu dalam makanan akan masuk ke dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kanker. Berdasarkan jumlah rantai karbonnya, 1-4 gas LPG, LNG, 5-11 cair bensin, 9-16 cairan dengan viskositas rendah, 16-25 cairan dengan viskositas tinggi, oli gemuk, 25-30 padat parafin sama lilin, 1000-3000 plastik, polistiren, polietilen, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.